bahwa tahun ini adalah tahun yang kesekian kalinya dalam hidup kita masing-masing. Mungkin ada yang sudah 20 tahun, mungkin ada yang sudah 40 tahun, mungkin sudah ada yang 70 tahun. Artinya usia kita semakin lama semakin habis digerogoti oleh waktu. Dan Al-Quran mengingatkan, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, kata Allah. Allah bersumpah dengan ciptaannya, yaitu demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya setiap manusia lafi khusrin, senantiasa dalam keadaan merugi dalam lintasan waktu itu. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah memasuki awal tahun baru 2025. Dan tentunya sebagai umat yang beriman, ada dua sikap yang perlu kita tegakkan. Pertama adalah bahwa sebagai hamba kita harus bersyukur bahwa kita tetap dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan hidup, untuk melanjutkan hidup kita, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mencapai atau meraih berbagai capaian kehidupan kita pada masa depan. Artinya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan berbagai macam kebaikan sebagai bagian dari bekal kita untuk kehidupan nanti di akhirat kelak. Tetapi yang kedua, sikap yang kedua, kita pun harus kritis bahwa tahun ini adalah tahun yang kesekian kalinya dalam hidup kita masing-masing. Mungkin ada yang sudah 20 tahun, mungkin ada yang sudah 40 tahun, mungkin sudah ada yang 70 tahun. Artinya usia kita semakin lama semakin habis digerogoti oleh waktu. Dan Al-Quran mengingatkan, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, kata Allah. Allah bersumpah dengan ciptaannya, yaitu demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya setiap manusia lafi khusrin, senantiasa dalam keadaan merugi dalam lintasan waktu itu. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dan orang-orang yang senantiasa berwasiat tentang kebaikan dan kesabaran. Ini tentu merupakan peringatan Al-Quran bahwa dalam setiap lintasan waktu itu manusia senantiasa menanggung banyak sekali kerugian kalau tidak berbuat apapun. Allah mengecualikan 4 golongan, dan salah satu golongan itu adalah orang-orang yang beriman. Dan Allah memanggilnya di dalam Al-Quran,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang akan terjadi pada hari esok. Artinya pada setiap hari esok, pada setiap diri manusia, Al-Quran menganjurkan bahwa kita harus senantiasa punya visi masa depan. Visi masa depan ini bisa berarti akan terjadi pada esok pagi, bisa akan terjadi pada tahun depan, bisa terjadi akan terjadi pada 10 tahun yang akan datang, atau 50 tahun yang akan datang, atau bahkan akan terjadi ketika kita sudah menghadapnya kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu visi setiap umat yang beriman, karena kita yang masih memegang keimanan ini, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menetapkan iman itu di dalam hati sanubari kita, bahwa visi orang beriman adalah visi masa depan. Dan visi masa depan itu tidak harus berarti apa yang akan terjadi di dunia ini, tetapi juga apa yang akan terjadi di akhirat kelak. Al-Quran memberikan pencerahan kepada kita, wattaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wattaghi, dan carilah kalian, fima atakallahu daral akhirah, carilah kalian bekal untuk apa yang kalian siapkan untuk kehidupan di akhirat kelak. Itu visi pertama, bahwa kita akan menghadap, setiap orang akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas akan menghadapi kematian. Dan kematian inilah yang akan menjadi penanda bahwa kita akan segera menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan melalui dunia baru, kehidupan baru di kampung akhirat kelak. Itu visi pertama setiap orang yang beriman. Akan tetapi dalam Al-Quran Allah juga mengingatkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Akan tetapi jangan kalian lupakan kehidupanmu di dunia, karena sesungguhnya kehidupan dunia ini merupakan ladang bagi kita untuk mempersiapkan kehidupan kita kelak di akhirat. Oleh karenanya dalam kehidupan dunia ini kita dianjurkan oleh Allah fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba mewujudkan kebaikan. Kita semuanya merupakan makhluk Allah yang terpilih sebagai khalifatun fil ard. Kita menjadi pemimpin bagi seluruh makhluk di muka bumi ini, dan oleh karenanya jangan sampai kepemimpinan umat manusia ini menjadi senjata yang mematikan bagi seluruh spesies yang ada. Oleh karenanya kita senantiasa sebagai umat manusia juga harus benar-benar memberikan satu pandangan yang produktif bagi kehidupan umat manusia yang ada sekarang, bahwa dalam kehidupan dunia ini masih banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari amal soleh. Masih ada banyak sekali keterbelakangan, masih ada banyak sekali ketertinggalan, masih banyak sekali kemiskinan, ada berbagai masalah yang dihadapi umat manusia ini yang membutuhkan kontribusi kita sebagai umat Islam, kontribusi kita sebagai umat yang beriman untuk memecahkan berbagai macam persoalan kemanusiaan.
Dan kita sebagai umat yang beriman tidak sepatutnya menjadi bagian dari masalah itu. Kita harus menjadi bagian yang solutif bagi setiap persoalan umat manusia. Dan itu adalah visi yang kedua. Visi yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah kalian kepada sesamanya, sesama umat manusia, karena dengan demikian itu bagian dari amal soleh. Bahwa kita memiliki visi masa depan itu adalah bagian kita untuk mewujudkan amal soleh. Sebagaimana yang disampaikan dalam surat Al-Asr tadi, salah satu golongan orang yang tidak mengalami kerugian dalam lintasan waktu itu adalah orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Maka jangan sisakan sedetik pun dalam kehidupan kita itu sebagai waktu yang terlewatkan untuk tidak beramal soleh, waktu yang terabaikan untuk tidak berbuat kebaikan. Oleh karenanya amal soleh itu senantiasa di dalam Al-Quran seringkali dipadukan amanu wa amilus solihat. Iman itu meniscayakan perbuatan amal soleh. Oleh karenanya siapapun yang beriman harus melakukan berbagai macam kebaikan dengan amal soleh itu. Visi yang keempat adalah wala tabghil fasada fil ard. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kita semakin lama teknologi kita semakin mematikan bagi semua spesies yang ada di muka bumi ini. Oleh karenanya kita menghadapi lingkungan yang semakin rusak, kita menghadapi berbagai macam bencana alam, kita menghadapi berbagai macam kerusakan ekologis, dan itu merupakan buah tangan dari kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Teknologi kita yang diciptakan oleh manusia justru menjadi senjata mematikan yang akan merusak masa depan umat manusia itu sendiri. Oleh karenanya kita harus kritis terhadap diri kita sendiri agar jangan sampai teknologi, pengetahuan atau apapun yang akan kita ciptakan pada masa depan akan menjadi senjata mematikan bagi seluruh spesies di muka bumi ini. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, patut kiranya kita di akhir khutbah ini kita memunajatkan doa kita, semoga awal tahun ini menjadi awal yang mencerahkan dalam kehidupan kita pada masa-masa mendatang. Mudah-mudahan Allah membuka rahmat, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan jalan lapang bagi kita untuk mewujudkan amal soleh, untuk mewujudkan pencapaian-pencapaian yang lebih produktif pada masa depan, dan mudah-mudahan Allah memberikan jalan keselamatan bagi kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat ya qadiyal hajat.
Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.